Abah Anies dan Muhaimin insya Allah membawa Indonesia perubahan dan hasil survei Abah Nur. Semua kandidat yang pantas menjadi pemimpin tahun 2024. Beliau penuh bijaksana, cerdas dan toleran, bahkan seluruh dunia pun mengaguminya. Sikap beliau yang mencerminkan Rasulullah SAW. Jangan sia-siakan kesempatan ini, hanya satu kali, adanya di tahun ini. Pilih paslon 1 Anies Muhaimin untuk perubahan Indonesia demi kita dan anak cucu kita kelak. Bahkan dunia pun berharap beliau menjadi presiden demi menjaga dunia dari kesewenang-wenangan. Abah Anies sudah tidak meragukan untuk menjabat presiden tahun 2024 dan seterusnya. Insya Allah Abah Nur akan pilih 1 Anies Muhaimin. Kanggo kasadayana kulawargi sareng rencangan Abah Nur tiasa ngaroyong 1 amin. Monggo sedulur sedoyo mawon kita sami-sami ngengkuyung Abah Anies. Sidang lanjutan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP kembali berlangsung dengan menghadirkan keterangan saksi ahli. Para pengadu menilai para komisioner KPU ini diduga telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu dalam pendaftaran cawapres Gibran Rakabuming Raka untuk Pilpres 2024. 3 saksi ahli dihadirkan DKPP dalam sidang 4 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu KEPP yang diduga dilakukan oleh ketua dan anggota KPU RI. Saksi ahli tersebut adalah Ratna Lukito, guru besar ilmu hukum UIN, dosen Universitas Andalas dan aktivis hukum Charles Simabura, dan mantan hakim MK Marwarar Siahaan. Pengadu yang mengatasnamakan diri sebagai pembela demokrasi TPDI mengadukan komisioner KPU RI, yakni Hasyim Asyari, Betty Epsilon Idrous, Muhammad Afifuddin, Persadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, dan Agus Melas atas dugaan pelanggaran etik. Ketua dan anggota KPU dinilai telah melanggar peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden, karena KPU belum merevisi atau mengubah peraturan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 tahun 2023. Para pengadu mempertanyakan adanya dugaan cacat hukum dan pelanggaran etik pada kasus pendaftaran cawapres Gibran Rakabuming Raka pada 25 Oktober 2023 lalu. Nah, ada 2 poin. Pertama, KPU tidak mematuhi peraturan yang dibuatnya sendiri. Tadi kita sudah dengar bahwa Gibran didaftarkan tanggal 25, semestinya saudara Gibran itu namanya dicoret tanggal 28 Oktober. Pertanyaannya, kok masih bisa sekarang? Itulah yang dibilang ahli tadi, ada cacat formil. Berdasarkan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang belum direvisi, Gibran belum memenuhi syarat untuk diajukan sebagai calon wakil presiden karena belum berusia 40 tahun. KPU baru mengubah persyaratan pada 3 November 2023 setelah pendaftaran cawapres. Menurut para pengadu, seharusnya pengajuan cawapres tersebut dicoret dan aturan tersebut mulai diberlakukan pada Pilpres 2029 mendatang. Dari Jakarta, Galuh Pandu dan Leman melaporkan. Maka kalau kita kaitkan nanti dengan urusan pemimpin, jika kita berhasil memilih seorang pemimpin yang adil, maka pasti kita punya saham di situ. Setiap kali pemimpin itu berbuat kebajikan, kita akan memperoleh pahala karena kita ikut mengantarkan dia menjadi pemimpin. Bayangkan kalau yang dipilih itu ternyata adalah pemimpin yang zalim. Maka setiap kali si pemimpin itu berbuat kezaliman terhadap rakyatnya, yang memilih dia harus ikut menanggung dosa karena dia juga yang telah mengantarkan orang tersebut menjadi pemimpin yang zalim. Urusan pilih memilih bukan urusan yang sederhana. Ini akan berat sekali untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itu berpikirlah sekian kali untuk menentukan pilihan. Karena itu akan kita pertanggungjawabkan kelak di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Lalu bagaimana kalau memang tidak ada pilihan? Tidak ada yang taat pada Allah dan Rasul. Tidak ada yang ideal. Ya, ibarat orang mau sholat. 5 orang mau sholat. Tidak ada satupun yang bacaannya itu baik. Lalu haruskah mereka bubar tidak jadi sholat berjamaah? Kan tidak seperti itu. Ya tetap saja harus kita pilih salah satu orang untuk menjadi imam. Paling tidak di antara yang tidak baik itu, yang agak baik sedikitlah. Jadi imam. Untuk yang mengimami yang lebih tidak baik lagi dari dia. Saat sudah tidak ada lagi yang ideal menurut Islam, yang ini tidak baik, dan yang satu lagi jauh lebih tidak baik, maka wajib kita memilih yang tidak baik itu. Demi agar yang sangat tidak baik itu jangan sampai terpilih. Karena itu yang akan kita pertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah. Semoga Allah membimbing kita di jalan yang diridhoinya. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan hidayah pada kita agar kita tidak salah dalam memilih, sehingga kita tidak harus menanggung resiko kezaliman dari orang yang kita pilih. Maka kalau kita kaitkan nanti dengan urusan pemimpin, jika kita berhasil memilih seorang pemimpin yang adil, maka pasti kita punya saham di situ. Setiap kali pemimpin itu berbuat kebajikan, kita akan memperoleh pahala karena kita ikut mengantarkan dia menjadi pemimpin. Bayangkan kalau yang dipilih itu ternyata adalah pemimpin yang zalim. Maka setiap kali si pemimpin itu berbuat kezaliman terhadap rakyatnya, yang memilih dia harus ikut menanggung dosa karena dia juga yang telah mengantarkan orang tersebut menjadi pemimpin yang zalim. Urusan pilih memilih bukan urusan yang sederhana. Ini akan berat sekali untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itu, berpikirlah sekian kali untuk menentukan pilihan. Karena itu akan kita pertanggungjawabkan kelak di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau memang tidak ada pilihan? Tidak ada yang taat pada Allah dan Rasul. Tidak ada yang ideal. Ya, ibarat orang mau sholat. 5 orang mau sholat, tidak ada satupun yang bacaannya itu baik. Lalu haruskah mereka bubar tidak jadi sholat berjamaah? Kan tidak seperti itu. Ya tetap saja harus kita pilih salah satu orang untuk menjadi imam. Paling tidak di antara yang tidak baik itu, yang agak baik sedikitlah. Jadi imam. Untuk yang mengimami yang lebih tidak baik lagi dari dia. Saat sudah tidak ada lagi yang ideal menurut Islam, yang ini tidak baik, dan yang satu lagi jauh lebih tidak baik, maka wajib kita memilih yang tidak baik itu. Demi agar yang sangat tidak baik itu jangan sampai terpilih. Karena itu yang akan kita pertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah. Semoga Allah membimbing kita di jalan yang diridhoinya. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan hidayah pada kita agar kita tidak salah dalam memilih, sehingga kita tidak harus menanggung resiko kezaliman dari orang yang kita pilih.